saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Kasih dan penyertaan Tuhan kiranya terus senantiasa menaungi kehidupan kita, sehingga hari-hari kita diwarnai dengan rasa syukur dan sukacita. Mari bersama, malam hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dalam acara refleksi malam. Dan kita akan persiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang memberkati dan menjaga hidup kami, malam hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam karya Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan kami terus menemukan kasih-Mu. Berfirmanlah kami mendengar. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan kita akan bersama baca dari kitab Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai dengan yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas sehari. Terpujilah nama Tuhan. Kehidupan itu dinamis, unik, menarik, penuh dengan pernak-pernik yang terkadang kita tidak pernah sempat pikirkan bahwa itu bisa terjadi dalam hidup kita. Disebut dinamis karena memang kehidupan kita terus bergerak. Hari-hari yang kita lalui, yang kita bilang itu sesuatu yang terjadi secara berulang dari hitungan waktu, ternyata tetap saja kita harus berhadapan dengan situasi-situasi yang baru setiap saat. Menarik, karena ternyata orang takut ketika meninggalkan kehidupan. Atau ketika diminta untuk memilih antara hidup atau mati, orang lebih memilih hidup. Karena memang hidup itu menarik. Meskipun tidak bisa dihindari, ada banyak hal yang membuat kita berduka cita, membuat kita merasakan satu kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi toh tetap saja hidup itu menarik. Apalagi penuh dengan pernak-pernik. Yang dimaksudkan dengan pernak-pernik tersebut, setiap orang bisa mengungkapkan isi hatinya, curhat tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya. Para kaula muda bergumul dengan masa depannya, dengan studinya untuk menemukan pasangan hidup. Seorang laki-laki dan perempuan bisa saja galau ketika dia harus mengelola perasaannya, sebenarnya dia naksir atau tidak dengan seseorang yang di mana dia jatuh hati. Mereka yang sudah berkeluarga pun ternyata punya dinamika tersendiri. Bagaimana mereka harus memenuhi kebutuhan hidup, mereka harus menata masa depan sedemikian rupa. Mereka yang punya anak pun disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Kesibukan-kesibukan mengantar anak ke sekolah, menyiapkan makan di rumah, bekal untuk ke sekolah, menyita waktu begitu rupa. Bahkan seorang muda, seorang ibu muda curhat tentang suaminya yang ternyata mengalami kegalauan di dalam pekerjaannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah kehidupan kita, penuh dengan dinamika, dan kita ada di dalamnya, kita hidup di dalamnya, dan kita menikmati apa yang ada. Meskipun ibarat grafik, kadang naik, kadang turun, kadang stabil, tapi tetap saja ada keindahan-keindahan yang kita temukan. Apapun yang terjadi, coba kita perhatikan apa yang sebenarnya menjadi fokus utama dalam kehidupan kita bersama. Orang sangat mudahnya fokus kepada diri sendiri. Berkaitan dengan apa yang ingin saya capai, berkaitan dengan harapan dan cita-cita.
fokus dengan masa depan sendiri. Meskipun terlihat dia hendak meraih itu bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Atau fokus kepada apa yang dialami. Yang dimasukkan di sini adalah ketika menghadapi sebuah peristiwa, seolah-olah kita merasakan dunia ini dibangun dengan luar biasa kalau itu sebuah kegembiraan. Tetapi pada masa yang berbeda, kita merasa dunia kita runtuh. Ketika apa yang kita alami itu sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, jatuh, terjerembab. Bahkan beberapa orang merasa perjalanan kehidupannya tertatih-tatih, terseok-seok, harus merangkak. Tapi ternyata ada juga yang fokus hidupnya justru kepada orang lain. Entah orang yang dia cintai, anggota keluarga, sehingga segala daya upaya dia lakukan sedemikian rupa demi mencukupi kebutuhan anggota keluarga. Sangat disayangkan ketika fokus kepada orang lain, tiba-tiba justru kemudian mendapati kehilangan orang-orang yang dicintai. Ketika ternyata mereka tidak bisa merasakan kehadirannya, tidak bisa merasakan kasihnya karena waktu tersita begitu rupa. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk sekedar ngobrol, bersenda gurau dengan orang-orang yang dikasihi, mendengar apa yang menjadi isi hati dan keluh kesah mereka. Atau bisa jadi fokus kepada orang lain yang tidak disukai. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah dalam hidup kita. Hidup kita diwarnai dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan pikiran-pikiran negatif, dengan pikiran yang tidak benar. Sementara orang yang kita benci mungkin tidak pernah tahu, mungkin juga tetap gembira dengan kehidupannya. Sementara kita disibukkan dengan kehancuran diri kita sendiri. Bukankah itu sebenarnya sesuatu yang merugikan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa sadar kita mulai abai akan makna kehidupan kita yang sebenarnya harus fokus kepada Tuhan. Yang sebenarnya pemilik kehidupan kita bersama, yang sebenarnya adalah kreator agung dalam kehidupan kita. Sebab tanpa fokus kepada Tuhan, kita akan menjadi sulit untuk menemukan makna dari setiap peristiwa yang terjadi di sepanjang perjalanan kehidupan iman kita. Malam hari ini kita mau belajar dari sebuah syair yang dibuat oleh pemazmur, yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ini pernah menjadi sebuah syair lagu yang luar biasa. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, dan seterusnya. Jadi melalui syair lagu ini, melalui kata-kata ini kita sedang dibawa kepada sebuah pengharapan dan cara pandang yang berbeda. Apabila ia jatuh, kita hendak fokus kepada kata jatuh. Kalau kita kembali kepada pernak-pernik kehidupan, hidup itu ternyata bisa saja kita gambarkan seperti sebuah perjalanan. Namanya perjalanan, itu pasti akan ada yang dilihat. Dari hal yang paling menyenangkan sampai hal yang paling tidak menyenangkan. Banyak orang merasa bosan ketika tidak bisa menikmati perjalanan jauh, misalnya dari satu kota ke kota yang lain. Dan itulah sebenarnya gambaran kehidupan kita. Hidup itu seperti perjalanan. Dalam urutan waktu, di mana kita melalui segala hal, berjalan dalam waktu yang telah Tuhan ciptakan sedemikian rupa. Dan sekali lagi disitulah terjadi dinamika, pernak-pernik kehidupan. Dan kita mau tidak mau, harus melewati itu semua. Kata jatuh nampaknya oleh pemazmur dijadikan sebagai sebuah gambaran atau metafora untuk menunjukkan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita bisa saja kita jatuh. Jatuh ini menjadi satu gambaran keadaan di mana kita bisa terpuruk, mengalami penderitaan, situasi yang tidak menyenangkan, atau apapun yang tidak kita harapkan itu justru terjadi menimpa kita. Padahal kita sudah berulang kali berdoa, meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan dari hal tersebut.
Tapi toh, tetap saja hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan itu bisa mampir, bisa hadir dalam kehidupan kita bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan perkataan apabila ia jatuh, ini sebenarnya membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa jatuh itu menjadi sebuah fakta yang real, nyata. Siapapun bisa mengalaminya. Menjadi fakta yang pasti akan terjadi. Jangan pernah berekspektasi, punya keinginan bahwa hidupku itu akan enak, terus nyaman, terus. Tidak. Jatuh itu apapun bentuknya, itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Entah itu menimbulkan luka atau tidak. Pasti itu akan kita alami dalam kehidupan kita bersama. Itu artinya bahwa yang namanya jatuh itu menjadi sebuah realita yang memang harus kita terima. Sebuah kenyataan yang memang menjadi bagian dari kehidupan. Selama masih ada, kita tinggal ada di bumi ini, selama kita masih menjalani kehidupan di muka bumi ini, jatuh itu menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ternyata syair itu membawa kita kepada sebuah pernyataan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apakah itu berarti bahwa Tuhan sudah menggariskan jalan hidup setiap orang itu? Ternyata tidak. Ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia punya potensi untuk terlibat dalam karya Allah. Tapi dalam hal ini, yang perlu dipegang, yang perlu diyakini, yang perlu diimani dalam hidup kita adalah bahwa Tuhan itu pemegang otoritas utama, mutlak atas kehidupan kita. Ini penting untuk dapat kita pahami. Bahwa Tuhan itu pemegang otoritas mutlak atas kehidupan kita. Karena yang seringkali terjadi adalah kita merasa bahwa hidupku di tanganku sendiri. Atau otoritas itu ada padaku, saya mau berbuat apa ya terserah saya. Memang kita bisa berlaku demikian. Tetapi ingat, otoritas kita itu di bawah otoritasnya Tuhan. Ada kuasa yang lebih besar. Ada hal-hal yang masih tetap tersembunyi, yang kita tidak bisa pahami. Karena memang tidak segala hal itu dapat kita mengerti. Kita lahir kapan, kita ada di mana ketika dilahirkan, kita berkebangsaan apa, kita dari suku apa, itu otoritas Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang otoritas Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah sebuah kerelaan untuk menerima pernak-pernik kehidupan itu sebagai sesuatu yang indah. Menemukan kasih Tuhan di dalamnya. Sehingga kita tetap mampu bersyukur atas apapun yang Tuhan telah anugerahkan bagi kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau di situ tadi disebutkan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, bahwa Tuhan itu membimbing di jalan yang seharusnya kita tempuh. Karena setelah kita yakin bahwa Tuhan itu punya otoritas mutlak atas kehidupan kita, yang berikutnya kita harus pahami bahwa rancangan Tuhan itu selalu kebaikan bagi kita. Sejak awal kehidupan, Allah itu adalah kasih. Maka segala rancangannya itu senantiasa berawal dari kasih. Dan akan terus di dalam kasih dan akan berakhir di dalam kasih. Inilah yang kemudian membuat kita seringkali tidak memahami kondisi di mana kita hanya melihat segala sesuatunya dari sudut pandang kita semata. Jadi ternyata bahwa Tuhan itu membimbing kita di jalan yang harus kita tempuh. Ada jaminan penyertaan. Bahwa Tuhan akan tetap terus menyertai. Bahkan andai kata dalam kehidupan kita harus terjatuh sekalipun, kita tidak akan terluka parah. Meskipun kita harus mengalami kondisi yang terburuk sekalipun dalam kehidupan, tetapi yakin dan percayalah, kita tidak akan terluka parah. Tuhan akan tetap memberikan pertolongan. Tuhan akan tetap memberikan perlindungan.
Bahkan ujung kehidupan itu adalah ketika pada saatnya kita dipanggil Tuhan pun, Paulus sudah mendapatkan sebuah pencerahan ketika dia mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak perlu ada yang dikhawatirkan dalam kehidupan kita bersama. Tidak perlu ada yang dicemaskan dalam kehidupan kita bersama. Percayalah bahwa tidak ada hal yang lepas dari campur tangan Allah. Tidak ada hal yang lepas dari pemandangan Allah. Allah akan membimbing segala sesuatu untuk kebaikan. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun itu ternyata tidak gampang. Untuk bisa berpikir dengan cara yang demikian, ternyata harus hidup berkenan kepadanya. Ini berbicara tentang relasi, berbicara tentang fokus hidup. Apa yang sebenarnya menjadi fokus kehidupan? Masih tentang diri sendirikah? Masih tentang pengalaman hidupkah? Meskipun memang di dalamnya Tuhan bisa berkarya, atau orang lain? Kalau itu yang terjadi, sangat sulit bagi kita untuk menemukan kasih Allah di dalam segala perkara yang kita alami. Tetapi ketika kita hidup berkenan kepadanya, artinya kita membangun hubungan baik dengan Dia. Fokus hidup kita kepada Allah akan lebih mudah bagi kita untuk menemukan kasih Allah dalam segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman memang terbangun dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Tetapi pengalaman-pengalaman yang dimaksudkan adalah pengalaman di mana ada relasi dengan Allah yang terus-menerus terbangun. Relasi dengan Tuhan yang terus-menerus membuat kita peka akan kasih Allah yang terus Dia berikan di sepanjang perjalanan kehidupan iman kita. Luar biasa. Dari mana pemazmur dapat pengetahuan yang sedemikian dalam? Ternyata justru dari pengalamannya lah. Bagaimana dia mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Sebagai seorang raja besar, dia bisa menyaksikan bagaimana penyertaan Allah itu bukan hanya pada kehidupannya sendiri, tetapi dia melihat bagaimana orang-orang benar yang ada di sekitarnya itu mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Akhir hidupnya yang indah. Artinya, pengalaman itu tidak harus kita alami sendiri. Untuk menemukan kasih Tuhan itu tidak harus kita mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Tetapi ternyata kita juga bisa melihat kasih Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan orang lain. Dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan sesama kita. Ketika kita melihat orang lain tetap tersenyum meskipun menderita. Orang lain tetap bersemangat meskipun harus sakit. Sebenarnya di situ diingatkan, saya yang sehat, saya yang tidak menderita, kok harus mengalami keputusasaan. Sementara orang lain yang mengalami kondisi yang begitu berat dalam kehidupan, tetapi ternyata mampu melihat segala sesuatu itu dengan kacamata yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita akan terus menemukan kasih Tuhan dalam segala perkara. Dalam apapun yang kita alami dalam kehidupan, beda tipis Bapak Ibu antara curhat dengan mengeluh. Curhat mungkin tidak menjadi masalah. Selama orang yang kita curhati sesama kita itu bisa menyimpan rahasia atau tidak salah paham. Atau paling tidak beberapa orang memberikan kesaksian, saya curhat kepada Tuhan. Bagus. Artinya kita sadar betul bahwa Tuhan tahu bahasa tetesan air mata kita sekalipun. Curhat itu lebih kepada sebuah paparan realita dengan penilaian yang kemudian perlu dimaknai.
Sementara kalau keluhan itu sudah mengarah kepada pemberian makna negatif terhadap realita tersebut. Dan itu yang merusak kehidupan, menghancurkan kehidupan. Oleh karena itu ketika kita curhat, mari sebatas curhat. Tetapi kemudian mari kita maknai. Cerita kita itu kita maknai. Punya peran apa bagi kehidupan kita? Pelajaran apa yang kita mau rengkuh di dalamnya? Temukan kebaikan di dalamnya. Temukan kasih Tuhan di dalamnya. Jangan hanya sekedar curhat semata. Belajarlah untuk fokus kepada karya Allah. Fokus kepada kasih Allah. Fokus kepada kasih Allah. Allah itu adalah kasih. Maka bisa dipastikan jatuh sekalipun adalah kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kehidupan kita. Jangan pernah merampas otoritas Tuhan. Dia punya otoritas mutlak atas kehidupan kita. Lakukan apa yang menjadi bagianmu dan Tuhan pasti akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sampai pada akhirnya, dalam keadaan tersulit sekalipun, kita akan menemukan kasih Tuhan. Tetap percayalah. Maka firman Tuhan berlaku kepada kita, jadilah kepadamu menurut iman. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Pengasihan-Mu nyata kepada hidup kami, Bapa, sehingga kami terus bersemangat dalam segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus memeteraikan apa yang kami renungkan malam hari ini, sehingga kami terus menemukan kasih-Mu yang abadi di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.